Salam sehat. Teringat akhir tahun lalu atau awal tahun ini kita mengalami puncak COVID di Indonesia. Setelah masuk Maret tahun yang lalu, COVID ke Indonesia mengalami kenaikan, kemudian bisa dikendalikan turun, naik lagi, turun naik. Tapi puncaknya di akhir tahun lalu, setelah libur akhir tahun, awal tahun naik puncak tinggi. Sampai kita membahas tahun baru, tantangan baru. Itu tinggi. Semua dilakukan, semua dikerjakan, kemudian bisa turun, seolah-olah bisa dikendalikan. Rupanya belakangan ini, minggu-minggu ini mengalami kenaikan lagi, bahkan lebih tinggi. Libur lebaran, mudik pun dikendalikan, tetapi ada satu faktor signifikan. Rupanya ada masuk varian baru yang disebut varian Delta, yang lebih cepat menular dan infeksinya lebih akut, serangannya lebih parah, bahkan menyasar kepada usia yang lebih produktif yang tadinya dengan varian sebelumnya lebih tahan. Nah, ini berbahaya, ini patut dikendalikan. Kalau kita lihat grafiknya, setelah akhir tahun lalu atau awal tahun ini naik terus turun, ini naik lagi, tampaknya seperti ini masuknya gelombang kedua. Dan lebih tinggi, sepertinya lebih tinggi. Karena apa? Masih belum bisa dikendalikan dan kenaikannya masih berlanjut. Bahkan mencapai rekor lebih tinggi dibandingkan rekor awal tahun yang lalu yang puncak yang pertama itu. Lebih dari 20.000. Nah, tidak tahu nih hari-hari belakangan ini. Mudah-mudahan bisa segera dikendalikan. Terus bagaimana? Karena ini berbahaya. Berbahayanya apa? Rumah sakit menjadi penuh dan tingkat kematian menjadi meningkat. Sementara tingkat kematian di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dunia, masih lebih tinggi. Dan menyerang kepada anak-anak. Nah, ini yang harus segera dikendalikan. Harusnya bagaimana? Nah, harusnya berdasarkan pengalaman akhir tahun lalu, awal tahun ini, kita sudah bisa mengendalikan gelombang yang pertama itu, mestinya kita bisa mengendalikan gelombang yang kedua ini. Segera harus dikerjakan. Tidak boleh panik, tetap harus waspada. Pengalaman yang sudah ada, kita kerjakan, kita tingkatkan menghadapi varian yang baru ini. Kita harus memahami bahwa pandemi itu disebut pandemi karena memang menyeluruh seluruh dunia, global, menyerang dunia, dan waktunya tidak sebentar. Maka pernah kita membahas, anggap saja ini kita melakukan maraton karena perjalanannya panjang. Pengalaman sebelumnya 100 tahun yang lalu itu memakan waktu sampai 5-6 tahun baru beres. Berarti kita akan menghadapi perjalanan yang panjang. Kita sebut saja sebagai maraton karena perjalanan panjang. Dan itu iramanya ya naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Karena pengalaman di negeri-negeri yang lain itu sampai beberapa kali mengalami gelombang. Ada sampai kedua, tiga, empat. Nah, ada yang sudah bersiap masuk gelombang keempat. Itulah irama maraton, perjalanan yang panjang. Nah, supaya kita bisa menunjukkan kita akan bisa menyelesaikan dengan baik, mari kita sebutnya sebagai maraton sehat. Nah, maraton sehat karena apa? Ujungnya kita harus sehat, ujungnya kita harus selamat. Nah, itu dia. Apalagi belum ada obatnya, karena ini termasuk virus baru, belum selesai. Penelitian belum selesai, belum ada obatnya. Maka yang harus kita lakukan menghadapi itu adalah kita harus memperkuat diri yang namanya daya tahan. Daya tahan yang sekarang lebih dikenal dengan imunitas. Imunitas itulah panglimanya. Supaya apa? Supaya kita sepanjang perjalanan maraton itu kita sehat dan selamat. Sepanjang perjalanan 5 tahun, 6 tahun ini kita sehat dan selamat. Kalau boleh kita berkaca menduplikat yang sudah ada sebenarnya, kita mengikut kepada apa yang dilakukan oleh ibu-ibu posyandu, puskesmas, PKK dan seterusnya yang ada kartu menuju sehat. Itu adalah mengelola bayi balita selama 5 tahun supaya mencapai 5 tahun keemasan supaya tidak terjadi stunting. Itu bisa jadi duplikat maraton sehat. Karena apa yang dilakukan adalah meningkatkan daya tahan bayi anak supaya 5 tahun itu menjadi sehat. Sehingga waktu kehidupan berikutnya menjadi sehat. Itu boleh diduplikat. Yang diduplikat apanya? Yang diduplikat adalah checklistnya yang disebut sebagai kartu menuju sehat. Itu maraton sehat. Panjang karena 5 tahun usia pertama. Nah, ya isinya adalah checklist. Checklist, checkpoint,
maraton poin demi poin dalam perjalanan naik turun itu senantiasa sehat. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan selama 1,5 tahun perjalanan pandemi ini, tapi terpecah-pecah. Mari kita sistemasi sebagai kartu menuju sehat dari maraton sehat ini. Checklist, checkpoint. Mari kita lihat. Apa yang kita lakukan yang sudah kita kerjakan bisa mengatasi gelombang pertama itu adalah kita meningkatkan imunitas. Nomor 1, checklist, checkpointnya adalah meningkatkan imunitas. Apa yang dilakukan? 1, mengelola stres. Jangan stres. Karena stres itu menurunkan imunitas. Kita tukar dengan bahagia. Kita tukar dengan positive thinking. Kita tukar dengan waspada. Nah, kemudian pola makan seimbang. Yang selama ini mungkin pola makannya kurang baik sehingga menghasilkan sakit yang menjadi komorbid itu kita perbaiki. Pola makan seimbang. Kita menjadi banyak makan sayur, makan buah, dan seterusnya. Tapi ternyata itu tidak cukup. Karena apa? Ada faktor kedisiplinan belanja, kedisiplinan menyiapkan, kedisiplinan mengkonsumsinya. Termasuk ada permasalahan di dalam tubuh sendiri, penyerapan. Sehingga tidak cukup dengan pola makan seimbang. Maka sekarang muncul selama 1 tahun ini ngetren namanya mengkonsumsi food supplement atau health food atau vitamin-vitamin. Karena apa? Tidak cukup hanya dengan pola makan seimbang. Nah, jadi ada kebiasaan baru mengkonsumsi health food atau food supplement. Karena ini meningkatkan imunitas. Berolahraga. Nah, sekarang menjadi marak berolahraga. Karena memang olahraga itu penting untuk meningkatkan imunitas. Membakar lemak. Jangan sampai lemak menimbun. Dan itu menyebabkan yang disebut sekarang ini menjadi komorbid. Nah, olahraga menjadi penting. Berjemur juga menjadi penting. Karena apa? Untuk mendapatkan vitamin D. Setelah diteliti, vitamin D itu meningkatkan imunitas. Ya. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup karena istirahat cukup itu merelaksasi dan juga ikut meningkatkan imunitas. Berdoa. Nah, berdoa juga menjadi penting. Karena apa? Ini bukan hanya urusan kecil, urusan besar. Dan kita meyakini bahwa ada campur tangan dari Tuhan. Dan kita berdoa. Dan ini juga meningkatkan pikiran positif ia, kepasrahan ia. Dan juga meningkatkan imunitas. Kemudian ada yang termasuk baru adalah mengelola frekuensi tubuh supaya tidak stres, tubuh menjadi nyaman dan seterusnya. Dengan cara apa? Dengan cara tapping dan seterusnya. Mengelola frekuensi tubuh, berpikir positif dan seterusnya. Berkata positif dan seterusnya. Dan ditambah lagi ada yang senam pernafasan. Banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan imunitas. Dan ternyata ini kegiatan menyeluruh memperbaiki keadaan kebiasaan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Dan ini baik. Dan ini kegiatan menyeluruh mengendalikan pandemi ini. Dan bagus karena apa? Menempuh kebiasaan baru. Itulah sebenarnya serangkaian dari pola hidup sehat. 1, checklist itu. Yang kedua, checklist berikutnya adalah 3M. Ya, ini adalah protokol kesehatan penting supaya jangan sampai tertular ataupun menulari. Dan ini ada teorinya, 3M itu berurutan. 1, masker. Masker ini sangat penting, nomor 1 dalam protokol kesehatan. Karena apa? Dia mencegah tertular dan menulari sebanyak lebih dari 90%. Nah, maka jangan sampai meninggalkan masker. Ya. Yang kedua adalah menjaga jarak. Supaya tidak terjadi tertularnya lewat droplet. Menjaga jarak itu penting dilakukan untuk mencegah tertular dan menulari sebanyak lebih dari 40%. Nah, baru berikutnya mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir supaya kita apa yang di tangan kita bisa rontok si virus itu. Karena apa? Dengan sabun bisa rontok. Dan ini mencegahnya 10%. Nah, jadi berurutannya seperti itu. Masker, jaga jarak, mencuci tangan. Adapun ada hand sanitizer dan seterusnya itu membantu. Nah, ditambah lagi 2M berikutnya, menjauhi kerumunan, menghindari mobilitas, menunda mobilitas supaya apa? Supaya tercegah. Nah, ini protokol kesehatan penting sekali dilakukan. Nah, checklist kemudian adalah 3T. Tes, tracing, treatment. Nah, permasalahannya adalah di negeri kita masih kurang jumlah testing sehingga statusnya seperti apa? Tidak bisa diprediksi dengan sangat baik. Sementara di negeri yang lain bisa 1 juta satu hari sehingga ketahuan siapa saja yang terinfeksi, siapa yang berinteraksi dan bagaimana treatmentnya. Supaya apa? Tujuannya supaya mengurangi tingkat kematian, mengurangi penuhnya rumah sakit. Dan ini penting checklist ini. Ini harus ditingkatkan lagi. Kita sebenarnya sudah masuk checklist berikutnya yaitu vaksin.
Vaksin ini juga penting untuk meningkatkan, merangsang terbentuknya kekebalan. Nah, tapi ternyata di negeri kita masih kurang cepat juga. Mungkin memang ada ketersediaan vaksin, tetapi pemahaman masyarakat tentang vaksin masih pro dan kontra. Ini harus dikejar. Karena apa? Untuk membentuk kekebalan komunal, kekebalan bangsa. 70% harusnya seperti itu. Harus segera dikejar. Karena ini checklist yang juga sangat penting. Meskipun tidak dijamin juga setelah divaksin tidak tertular. Mungkin saja tertular, tetapi tercegah untuk mengalami infeksi yang lebih parah. Checklist yang terakhir adalah obat antivirus. Ini yang belum ada, diteliti karena masih 1 tahun, 1,5 tahun belum teruji. Jadi obatnya belum ada. Maka serangkaian menyeluruh yang harus kita lakukan. Panglimanya adalah meningkatkan komunitas dari dalam meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Supaya apa? Supaya terjaga kesehatan kita. Ini penting, panglimanya di situ. Baru menjaga protokol kesehatan dari luar supaya tidak tertular atau menulari. Ini harus kita kerjakan supaya terkendali, supaya mulai putus penularan itu. Nah, sekarang kita bahas apa peran pentingnya food supplement untuk meningkatkan imunitas. Apa pentingnya food supplement atau health food untuk meningkatkan imunitas. Nah, karena apa? Karena di dalam imunitas itu kita memperbaiki pola makan seimbang. Kita biasa sekarang ini meningkatkan jumlah makan buah dan sayur. Dan karakternya buah dan sayur itu berjenis-jenis. Ada warna-warni karena memang sumbernya tidak cukup dengan satu sumber saja. Masing-masing kadar gizinya. Demikian juga food supplement. Karena kita ada permasalahan di dalam mengkonsumsi ini, belanjanya mungkin kurang disiplin, menyiapkannya kurang disiplin, mengkonsumsinya pun kurang disiplin, kurang rutin, sehingga pemenuhannya tidak cukup. Dan apalagi yang bermasalah itu sekarang di COVID adalah berkurangnya atau hilangnya rasa, sehingga nafsu makan menjadi turun drastis. Untuk mengkonsumsi makanan yang biasa, pola makan seimbang pun menjadi turun drastis. Itulah pentingnya fungsinya ditambahkan food supplement supaya mengejar. Karena begini keadaannya, ini daya tahan, ini serangan virus. Kalau daya tahan turun, virus masuk, orangnya jadi sakit. Kalau daya tahannya bagus, virusnya masuk, mungkin tidak sakit. Itulah yang akhirnya menjadi OTG tanpa gejala. Dan ini turun naik. Nah, ini segera harus dikejar. Maka secara keseluruhan fungsi food supplement sebenarnya ada 2 R. Merecovery dan meregenerasi. Recovery kondisi supaya segera bugar, regenerasi sel yang dirusak oleh virus itu. Nah, ini harus segera dikerjakan. Karena apa? Kalau orang sakit tentunya di rumah sakit atau di rumahnya sendiri di isolasi mandiri, kondisi tubuhnya kurang bagus, makan kurang nafsu, akhirnya semakin parah. Nah, ini harus segera dikejar, diperbaiki, di recovery kebugarannya. Nah, biasanya lidahnya pahit, HB-nya turun. Lidahnya pahit karena memang virus ini menghilangkan rasa sehingga makan tidak bernafsu sehingga gizinya kurang cukup. Ini harus segera dikejar oleh food supplement ini. Nah, ini penting. Nah, karakter food supplement namanya food, bukan obat, ya, bukan obat, maka dia berjenis-jenis, tidak bisa cukup, tidak seperti obat dewa satu saja selesai semua. Nah, food supplement bukan gitu. Food supplement melengkapi, menyempurnakan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk kembali pulih dan meregenerasi sel. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini, Sangkore dan Wakasa ini adalah gizi seimbang. Memenuhi, mencukupi nutrisi secara lengkap dan alami dia. Nah, ini cukup untuk apa? Untuk memenuhi gizi lengkap. Segera apa? Segera pulih, segera bugar. Karena apa? Yang dinaikkan kadar proteinnya itu intisari protein, berarti dia mengandung asam amino yang lengkap untuk meningkatkan kebugaran. Biasanya yang naik itu adalah HB-nya, hemoglobinnya, sehingga rasa nyaman. Jika rasa nyaman, kalau ada yang nafsu makannya menjadi baik. Karena apa? Diperbaiki kebugarannya. Tapi tidak cukup menghadapi kondisi sekarang. Kita harus dukung juga dengan vitamin C. Tapi ingat, yang berkualitas, yang bisa diserap dengan baik, jumlahnya cukup. Nah, ini sudah dilengkapi vitamin C yang kualitas bagus, yang bisa diserap, generasinya keempat, ditambah lagi ada komponen yang lain yang memang menyertakan untuk membentengi, mengurangi replikasi virus itu. Ada vitamin D3, ada zinc, ada vitamin E dan selenium. Jadi lengkap. Untuk apa? Untuk menambahkan imunitas itu.
Tapi rupanya kita memerlukan kalsium untuk menambah kekuatan, kesehatan dari jantung kita. Nah, yang terbaru, nah ini bintang barunya ini adalah sekarang adalah vitamin D3. Vitamin D3 rupanya setelah diteliti dia menangkal virus lebih hebat, meningkatkan imunitas lebih hebat, dan rupanya menyeluruh fungsinya ke seluruh tubuh. Semakin dikaji semakin baik, karena rupanya kita di dunia ini, dunia bahkan defisiensi vitamin D3. Maka diperlukan vitamin D3 baik untuk orang sehat, apalagi untuk orang sakit. Supaya apa? Supaya segera terbangun imunitasnya. Rupanya harus ditambahkan karena memang jumlahnya sangat-sangat kurang. Ya. Ada pertolongan pertama, karena apa yang dipermasalahkan yang terjadi pada orang sakit kena COVID ini adalah saturasi oksigen. Nah, tidak cukup dengan pernapasan biasa, tidak cukup dengan ditambahkan oksigen, perlu oksigen booster. Perlu ditambahkan oksigen booster supaya segera masuk ke pembuluh darah, ke otak, menyelamatkan si pasien, si orang yang sakit itu. Nah, disemprotkan di bawah lidah. Karena di bawah lidah itu langsung ke dalam pembuluh darah, dekat sekali dengan otak. Nah, ini segera dikerjakan. Supaya apa? Supaya terjadi recovery di dalam dan regenerasi. Di dalam Sankorea dan Wakasa ada terkandung CGF, Chlorella Growth Factor, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Karena banyak sekali sel-sel yang rusak dirusak oleh virus COVID ini. Maka harus segera dilakukan. Ada satu permasalahan yang lain, yaitu masalah penyerapan. Nah, penyerapan karena apa? Dalam pencernaan manusia, karena pola makan sebelum-sebelumnya kurang bagus, penyerapannya kurang baik. Nah, harus diperbaiki penyerapannya. Inilah fungsi peran penting dari food supplement, memperbaiki secara menyeluruh. Yang sakit sangat perlu, yang sehat harus memeliharanya. Dua fungsi, recovery dan regenerasi. Supaya apa? Supaya segera bugar, segera sehat, dan kembali pada kondisi yang sangat ideal. Inilah memperbaiki pola makan sehat, pola hidup sehat. Nah, seperti tadi katakan, bintang barunya adalah vitamin D3. Ini semakin dikaji, semakin menarik. Karena apa? Ternyata fungsinya sangat banyak sekali. Vitaminnya memang lama, tetapi pengetahuannya yang baru. Ini dosisnya bisa dinaikkan jauh lebih dibandingkan yang dibutuhkan. Karena apa? Memang ternyata setelah diteliti, rata-rata sedunia itu mengalami defisiensi vitamin D3. Tidak cukup dengan sinar matahari, karena harus dipilihnya waktunya sangat tepat. Tidak boleh menggunakan pakaian, karena apa? Tidak terserap ke dalam kulit. Apalagi kalau warna kulitnya lebih hitam, defisiensi. Maka defisiensi, perlunya suplementasi vitamin D3. Ini penting, baik untuk orang yang terkena COVID, sakit apapun, dan yang sehat juga perlu memeliharanya supaya jangan sampai terjatuh sakit. Nah, permasalahan yang utama dalam bidang gizi, dalam mengkonsumsi pola makan seimbang kita adalah masalah penyerapan. Demikian juga dengan food supplement, masalahnya penyerapan. Maka yang kita harus pilih dalam food supplement itu adalah kualitas. Kualitas dari apa? Bahannya yang dibuatnya, kualitas dari formulanya, kualitas untuk mendukung penyerapannya. Apakah ada juga yang khusus untuk membantu meningkatkan penyerapan, yang namanya enzim itu. Enzim itu penting. Di dalam makanan ada enzim, tetapi kita kurang disiplin mengkonsumsinya, maka penyerapannya kurang. Maka perlu dibantu oleh suplemen seperti ini. Nah, kalau kita lihat berarti peran dari food supplement ini memang selama pandemi harus kita kerjakan. Kita kerjakan seluruh checklist, mulai dari imun, dari 3M, dari 3T, vaksin, sampai nanti obat sekalipun, kita tetap memerlukan food supplement ini. Karena apa? Kita ingin hidup sehat yang ideal. Yang ideal supaya jangan gampang sakit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan hidup sehat yang ideal. Hidup yang sehat yang ideal itu apa? Sehat, jauh dari sakit, tidak perlu minum obat. Tanpa sakit tidak perlu minum obat. Kalau ditambah lagi dengan kegiatan olahraga tadi, menjadi langsing. Ditambah lagi dengan Chlorella Growth Factor, dengan regenerasi sel, maka orangnya cenderung awet muda. Itu pentingnya. Nah, kalau ikhtiar sudah kita lakukan dengan maksimal, berikutnya kita berdoa, kita pasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena bisa jadi kita sedang diuji dengan ujian COVID ini. Mari kita kerjakan dengan ikhtiar maksimal menyeluruh
Semua kita kerjakan, kita pasrahkan, kita berdoa. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sehingga segera diangkat penyakit ini, kita memulai hidup baru, pola hidup sehat, mencapai hidup yang lebih sehat ideal. Salam sehat.